untuk memperkenalkan dirinya kepada kita. Jadi makrifat ini ada 4 tingkatan. Ada makrifat af'al, ada makrifat asma, ada makrifat sifat, ada makrifat zat. Mungkin seseorang baru sampai di makrifat af'al, tangga untuk menuju ke makrifat asma. Mungkin kita ada di makrifat asma, tangga untuk menuju ke makrifat sifat. Jadi makrifat ini, ulangi, bukan hasil dari ikhtiar. Makrifat ini pemberian Allah kepada hamba yang dipilihnya. Cuma sekarang kita ditakdirkan oleh Allah untuk melalui jalan thariqah. Thariq, jalan yang sulit dan mendaki. Thariqah ini jalan yang sulit. Jalan untuk kita menyiapkan wadah agar Allah bisa memperkenalkan dirinya pada kita. Jadi kata Abu Hurairah, aku mengenal kepada Allah dengan Allah, aku melihat kepada Allah dengan Allah. Jadi bukan atas kemampuan kita. Jadi makanya kalau untuk sampai ke situ, titik awal kita melangkah dalam zikir, ibadah yang kita lakukan, pasrah total. Kenapa? Logikanya, mampu tak kita berzikir? Mampu tak kita mengatakan Allah, Allah, Allah? Kan tidak mampu. Kenapa kita mampu mengatakan? Karena Allah yang menggerakkan. Ketika Allah menggerakkan ini, ketika kita berzikir dengan kesadaran, itu sudah luar biasa. Sesuatu yang kecil mungkin, tapi dengan kesadaran itu menjadi luar biasa. Tetapi sesuatu yang luar biasa, tapi tanpa kesadaran menjadi sesuatu yang kecil. Mampu tak kita duduk kayak gini, hadir di sini, dengan ikhtiar kita nggak akan mampu. Allah gerakkan, Allah bimbing kita ke sini. Secara ilmunya begitu. Allah yang mentakdirkan kita duduk di sini. Ketika kita hadir dengan kesadaran, melangkah kaki kita itu luar biasa jadinya. Kita berzikir, enggak akan sanggup kita berzikir kepada Allah. Memang Allah tidak akan sanggup. Allah tanpa Allah yang menzikirkan kita. Itu pada makom makrifatnya, pengenalan di situ. Contoh lain seperti takbir, salat. Sanggup enggak kita salat takbir? Enggak sanggup. Mustahil kita sanggup takbir, mustahil kita sanggup salat kalau tanpa Allah yang menggerakkan. Maka kesadaran itu harus selalu muncul. Itu namanya zikir yang doain. Zikir doain ini nggak perlu sebut lagi, kesadaran di situ. Bahwasanya apapun yang kita perbuat semuanya sudah dalam geraknya Allah. Sudah dalam garisnya Allah. Bukankah langkah ketemuan maut kita sudah ditentukan, apapun yang kita perbuatnya. Diri kita, hidup kita pada Allah itu sudah selesai. Kita ditakdirkan begini pun sudah selesai. Apapun yang kita lakukan itu sudah digerakkan dalam gerak kehendak qadarnya Allah Ta'ala. Maka ketika suatu amal apapun yang kita lakukan dengan kesadaran itu jadi luar biasa. Tapi kalau amal yang kita lakukan hanya dengan akal kita tanpa kesadaran, walaupun besar bentuknya seperti haji, umroh, zikir yang banyak, tapi tanpa dengan kesadaran, maka nilainya kecil jadi. Tapi suatu amal ibadah kecil saja, kita berbuat baik kepada orang, tapi dengan kesadaran, maka kita berbuat baik. Mustahil kita mampu. Kenapa kita berbuat baik? Karena Allah yang menggerakkan kita untuk berbuat baik. Kenapa Allah menggerakkan kita? Karena Allah ingin membaikkan kita. Di situ pun kalau masuk di dalam ranah kesadaran di situ, luar biasa hal yang kecil kita lakukan. Kita duduk malam ini. Secara ilmu fikih, energi yang kita keluarkan di sini kan, itu kan energi kebaikan. Kalau bahasa sekarang energi positifnya. Ketika kita duduk dalam satu rumah, lalu kita berzikir mengeluarkan energi positif yang luar biasa, maka energi negatif di rumah ini akan keluar. Situ rahmat akan turun. Maka rumah kalau sering dibawa untuk ngaji ini luar biasa. Rumah yang jarang orang ngaji, jarang orang tamu datang, otomatis. Intinya, makrifat adalah pemberian Allah. Maka kita jangan mengharapkan pemberian, kita hanya lakukan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Ketika kita ditakdirkan berzikir, sadarilah bahwasanya kita berzikir ini Allah, Allah, Allah di dalam sini tidak akan mampu menyebut Allah kalau tanpa izin Allah.
Kesadaran itu aja. Kita suluk apakah atas kemampuan kita suluk? Enggak. Memang Allah yang menggerakkan suluk. Cuma secara syariatnya ada ikhtiar